فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita masih berada pada syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengenai penjabaran daripada sebuah hadis dikatakan syadz, ganjil atau menyendiri. Kisah atau contoh yang berikutnya halaman yang ke-20. Qala asy-syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa kadzalika qissatu ba'ir Jabir. Demikian juga kisahnya ontanya Jabir bin Abdullah. Kisah mengenai ontanya siapa? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Alladzi ishtarahu minhu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang waktu itu Rasulullah membeli onta tersebut dari Jabir bin Abdullah. Para perawi berselisih berapa sih harganya itu. Masalah harga lagi ini. Harganya berapa yang diperselisihkan? Perhatikan. Haitsu ikhtalafa ar-ruwatu. Dari sisi para perawi berselisih fi samani hadzal ba'ir, mengenai harga onta ini. Nanti apa? Nanti perselisihan seperti ini namanya illah, penyakit yang apa? Yang tidak merusak kesahihan hadis. Paham itu ya? Kita lihat sini. Hal huwa auqiyah au aktsar au aqal. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum. Apakah dia itu harganya beberapa dinar atau dirham gitu, atau lebih sedikit? Fa hadzal khilaf la yu'tabar illah qadihah. Perselisihan yang seperti ini tidak dikatakan tidak dianggap tidak dianggap penyakit yang bisa merusak, tidak dianggap cacat hadis yang bisa merusak. Fil hadis maksudnya tidak merusak hadis. Paham belum ini? Perselisihan atau pertikaian para perawi mengenai harganya berapa sih? Ada yang mengatakan harganya sekian dinar atau lebih, atau mengatakan lebih dari itu atau kurang dari itu dan semisalnya. Itu bagaimana seperti itu? Seperti itu adalah la yu'tabar illah qadihah, tidak dianggap penyakit atau cacat yang bisa merusak fil hadis dalam hadis. Li'anna mawdu'al hadis, dikarenakan barakallahu fikum, dikarenakan mawdu'al hadis, dikarenakan inti atau isi hadisnya adalah apa? Huwa syira'un Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jamala min Jabir bisamanin muayyan. Itu intinya. Intinya Rasulullah itu membeli ontanya Jabir bin Abdullah dengan harga yang sudah ditentukan. Cuman berapanya wallahu alam itu loh. Berapanya itu diperselisihkan para ulama. Para perawi berselisih pendapat, ada yang mengatakan sekian dinar, sekian dirham dan semisalnya. Apa maksudnya itu ya? Ewana barakallahu fikum. Washtiratu Jabir, dan juga Jabir mensyaratkan apa? An yahmilahu al-jamal ila Madinah. Jabir mensyaratkan apa? Masih Jabir itu membawa ontanya ke Madinah dulu. Apa maksudnya itu? Jadi Rasulullah sudah membeli, kemudian Jabir masih mensyaratkan lagi apa? Membawa onta tersebut ke mana? Ke Madinah. Wa hadzal mawdu' dan pembahasan ini lam yata'assar, tidak memberikan pengaruh, walam yusib bi ayyi illatin tabdah fi, dan juga tidak menimpa dengan penyakit tidak menimpa dengan penyakit manapun atau catat manapun yang merusak hadis tersebut. Paham belum maksudnya ini? Hadzal mawdu' lam yata'assar. Pembahasan ini, perselisihan tadi itu tidak sampai mempengaruhi dan juga tidak menimpakan pada hadis tersebut penyakit yang bisa merusak. Wa ghayatu ma fihi, dan intinya perselisihan yang mereka perselisihkan annahum ikhtalafu fi miqdaris saman. Intinya mereka apa? Intinya mereka berselisih dalam masalah kadar atau ukuran harganya berapa. Wa hadhihi laysat bi'illatin qadihatin fil hadis. Yang seperti ini bukan apa? Bukan penyakit atau cacat yang bisa merusak hadis. Sekarang kita lihat di sini. Wa minal illati al-qadhiyah, termasuk cacat atau penyakit yang bisa merusak hadis, an yarwiya al-hadits isnan. Perhatikan ini. Ada yang meriwayatkan satu hadis dari dua orang. An yarwiya al-hadits isnan,
Dua orang perawi meriwayatkan apa? Meriwayatkan satu hadis, ahaduhuma yarwihi bi sifatin nafi. Salah satu di antara dua orang itu meriwayatkan dalam bentuk nafi, peniadaan. Wal akhar yarwihi bi sifatil isbat. Paham itu maksudnya? Yang satunya lagi, nah barakallahu fikum, meriwayatkan dalam bentuk isbat, meniadakan, menetapkan. Paham? Yang pertama itu nafi, meniadakan. Yang satunya meriwayatkan dengan apa? Dengan menetapkan sebuah lafaz. Yang pertama dengan meniadakan lafaz tersebut, yang kedua dengan menetapkan sebuah lafaz. Paham itu? Lafaz hadis. Wa hadza la syakka, yang seperti ini tidak diragukan lagi annaha illatun qadhiyah. Yang seperti ini nanti adalah illah, penyakit atau cacat yang bisa merusak. Wa sayatil kalamu alaihi insyaallah fil hadits al-muttarib, dan insyaallah taala akan apa? Akan datang pembicaraannya insyaallah taala pada hadis muttarib, hadis yang goncang. Alladzi ittaraba ruwatu, yang para perawi mereka goncang. Nah, bimbang dalam masalah tersebut. Alladzi ittaraba ar-ruwatu fihi ala wajhin, na'am, berdasarkan sisi yang yata'atsar bihil makna, yang bisa merusak makna. Karena terkadang seperti itu, satu hadis didatangkan dua perawi. Perawi yang satunya mendatangkan dalam hadis itu ada lafaz sesuatu, ada lafaz gitu. Kemudian satunya meniadakan, enggak ada lafaz seperti ini. Nah, seperti itu nanti bisa jadi ilahnya apa? Merusak. Tapi yang mengetahui ilah tersebut merusak siapa kemarin? Para pakar ahli hadis. Orang-orang jahabidah, orang-orang hudzaq, para cendekiawan, orang-orang cerdas dari kalangan muhaddisin. Adapun orang yang belum pernah belajar masalah mustalah yang mungkin enggak tahu juga. Paham ya? Dan mungkin kita saja mungkin masih kesulitan, tapi kita mencukupkan apa yang disebutkan para ulama, nah, berdasarkan apa penjelasan yang sahih yang mereka sebutkan. Paham ya? Mengenai hadisnya itu sahih atau hadisnya itu lemah karena seperti ini. Itu kalau kita tidak mampu cukup. Kalau kita tidak mampu cukup. Tapi kalau misalkan ingin mampu ya belajar terus. Dalam ilmu mustalah ini harus barakallahu fikum, dipelajari sampai dia bisa mentakhrij, mengeluarkan hadis. Dalam artian hadisnya diriwayatkan oleh siapa, rawi siapa, kemudian mentahqiq hadisnya sahih atau enggak. Paham ya? Seperti itu. Nah, itu butuh waktu yang panjang dan juga lebar. Paham ya? Panjang dan lebar. Nah, dan sabar. Paham ya? Seperti itu. Karena memang butuh waktu yang lumayan panjang itu. Dalam artian bagaimana? Dalam artian harus menyempatkan gitu loh, menyempatkan waktunya. Nah, yang seperti itu hadis yang itu nanti dikatakan, nah, di dalamnya ada illah, ada penyakit, ada cacat yang bisa merusak hadis, itu diketahui dengan apa? Diketahui oleh para cendekiawan atau para hudzaq, nah, atau para pakar ahli hadis, karena illah yang qadhiyah, penyakit atau cacat yang bisa merusak itu adalah illah yang khafiyah, yang tersembunyi, yang tidak setiap orang mengetahuinya. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Kita ambil dikit lagi. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, berkata al-mu'allif al-Imam Al-Baiquni rahimahullah taala, yarwihi 'adlun dhabitun 'an mislihi, mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Jadi sebuah hadis itu dikatakan sahih manakala bersambung sanadnya. Paham ya? Nah, kemudian di dalamnya tidak apa-apa, tidak syadz, tidak ada unsur syudzud, keganjilan atau penyendirian dalam sebuah lafaz. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga apa? Tidak ada illah qadhiyah. Tidak ada penyakit atau cacat yang bisa merusak hadis. Nah, kemudian apa? Hadis tersebut diriwayatkan oleh adlun dhabitun an mislihi. Paham ya? Yang meriwayatkan hadis yang sahih itu adalah seorang yang adil, memiliki apa? Sifat adalah mustaqimus sirah, orang yang jalan hidupnya itu lurus. Dalam artian, nah, barakallahu fikum, dia berupaya untuk menjaga dirinya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak agamanya dan juga merusak harga diri atau kehormatannya. Paham ya? Ada pun yang mengatakan bahwasanya dikatakan adil, memiliki sifat adalah yang tidak punya dosa, itu keliru. Karena orang tidak maksum. Orang tidak maksum, terkadang yang namanya orang itu kan bisa berdosa itu. Nah, yarwihi adlun dhabitun. Yang meriwayatkan hadis yang sahih tersebut adalah orang yang adil, yang memiliki sifat apa? Adalah dhabitun. Dhabitun adalah orang yang kokoh dari dua perkara. Kokoh hafalannya dan juga kuat juga apa? Kitabah, tulisannya. Paham itu maksudnya ya? Nah, dhabt, memiliki apa? Kekokohan dan juga kuat dari sisi hafalan dan juga kuat dari sisi penulisan. Dalam artian bagaimana? Dalam artian yang namanya hafalan itu dia menghafal sebuah hadis yang dihafal dari gurunya dan dia bisa menghadirkan kapan saja dibutuhkan. Itu nanti masuk dalam dhabtus sadr. Paham ya? Kemudian dhabtul kitabah atau dhabtul kitab, tulisan yang dia tulis ketika mengambil dari gurunya itu tidak berubah. Yang dia sampaikan ya seperti yang dia tulis.
Paham ya? Sehingga dia wajib menjaga tulisannya jangan sampai diserahkan oleh orang-orang yang tidak tanggung jawab. Dikhawatirkan diubah dan semisalnya. Nah, seperti itu. Sehingga sebagian para perawi terkadang dhaifkan sebabnya itu. Tidak menjaga tulisannya sehingga tulisannya diambil oleh orang yang jahat, diubah lafadznya, diubah nama perawinya dan semisalnya, akhirnya merusak. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Kemudian apa? Yarwihi adlun dhabitun an mislihi. Maksudnya masing-masing perawi itu, rawi yang satu yang pertama itu meriwayatkan dari perawi yang memiliki sifat adalah dan juga memiliki sifat apa? Ad-dhabt ini. Kemudian yang setelahnya juga sama. Paham itu ya? Kan tadi sebuah sanad dikatakan muttasil, manakala apa? Sebuah hadis dikatakan muttasil. Naam, an yarwiya rawi atau an yarwiya. Naam, barakallahu fikum kullu rawin min ar-rawi alladhi yalihi itu. Paham ya? Bihaitsu anna kullu rawi yasma' min ar-rawi alladhi yalihi. Dari sisi setiap perawi itu mendengar dari perawi yang setelahnya. Tapi syaratnya apa perawinya? Adlun dhabitun an mislihi. Maksudnya hadis itu bahwa dari orang yang adl dhabit an adl dhabit. Paham itu ya? Paham ya? Jadi dari perawi yang dia memiliki sifat adalah dan juga sifat dhabit, dari perawi yang setelahnya juga sama. Perawi setelahnya itu perawi yang memiliki sifat adalah dan dhabit juga. Ucapan an mislihi. Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Yang bisa dijadikan sandaran dengan dhabitnya dia dan juga penukilannya. Jadi tidak ghaflah, tidak lalai, hafalannya tidak lemah dan semisalnya, kuat. Lihat qauluhu qala asy-syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala qauluhu yarwihi adlun yakni annahu la budda an yakuna rawi adlan. Syaratnya perawi tersebut harus adil. Wa hadha huwa syartur rabi'. Inilah syarat yang keempat min syuruti sihhatil hadis. Inilah syarat yang keempat daripada syarat-syarat apa? Sahihnya sebuah hadis. Kemarin beliau sudah menyebutkan 3 syarat kan? Pertama ittisalus sanad. Paham ya? Bersambungnya sanad. Yang kedua selamat dari syudzuz. Yang ketiga selamat dari apa? Illah al-qadihah, penyakit atau cacat yang bisa merusak. Nah, yang keempat adalah apa? Syarat yang keempat ini tadi ayyakuna ar-rawi adlan dhabitan. Apa itu ya? Nah, hendaknya perawi tersebut memiliki sifat adil. Wal adlu fil asl, perhatikan ini. Wal adlu pada asalnya huwa adalah istiqamah, lurus. Idza kana at-tariqu mustaqiman laysa fihi i'wijajun. Nah, jadi secara bahasa aslinya adil itu adalah istiqamah, lurus. Idza kana at-tariqu, apabila jalan itu mustaqiman, lurus, laisa fihi i'wijajun, tidak ada di situ kebengkokan atau tidak ada belokan, lurus tidak ada belokan, namanya apa? Istiqamah. Yuqalu hadza tariqu adlin, dikatakan ini adalah hadza tariqun adlun, ini adalah jalannya lurus, ay mustaqim. Wa mithlu al-'asa al-mustaqimah yuqalu laha adalah. Nah, adalah. Dan semisal itu juga tongkat yang lurus itu dinamakan dengan apa? Adalah. Hada wal asl, ini secara asal. Lakinnahu 'inda ahli ilm, akan tapi adil itu menurut ahlul ilmi adalah huwa wasfun, sebuah sifat fi syakhsi yang ada pada seseorang yaqtadi al-istiqamah, ya kan? Mengharuskan atau menuntut seseorang itu istiqamah untuk continue. Paham ya? Lurus fid din dalam masalah agamanya wal muru'ah. Dan juga dalam masalah muru'ah. Apa muru'ah? Harga diri atau kehormatan. Paham salah ya? Fastiqamatur rajuli fid dini wa muru'atihi tusama adalatan ini. Yang dihafal ini enggak bingung ya. Mustaqimus sirah itu juga sama, mustaqimus sirah. Yang apa? Yang na'am barakallahu fikum, yang lurus jalur hidupnya. Paham ya? Nah, silsilah hidupnya itu lurus gitu loh. Ya barakallahu fikum, mustaqimus sirah. Jalan hidupnya itu lurus. Ya ini sama, fastiqamatur rajuli, maka istiqamahnya seseorang, kontinunya seseorang, lurusnya seseorang fi dini dalam masalah agamanya wa muru'atih, dan juga harga diri serta kehormatannya itu sama adalatan, dinamakan dengan adalah. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum, seseorang dikatakan lurus dalam agamanya itu tidak mencampuri dengan dosa-dosa besar seperti berzina, berjudi, minum khamr dan semisalnya. Kemudian dalam masalah muru'ah, bagaimana masalah muru'ah? Tidak sering berdusta, tidak memiliki sifat-sifat yang jelek seperti misalnya dengki, iri dan semisalnya yang bisa merusak harga diri. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tidak ya barakallahu fikum tidak sembarangan itu loh dalam berkata, dijaga dan semisalnya. Nah, paham maksudnya itu ya? Karena nanti ada yang barakallahu fikum yang bisa merusak muruah harga diri. Nah, atau misalkan dia duduk-duduk berteman dengan para penjudi, para pemabuk dan semisalnya. Dia enggak mabuk, enggak judi, tapi kan merusak harga diri dia nanti dan kehormatannya gitu loh. Nah,
Kalau yang masalah agama, misalkan dia murtad atau misalkan dia malah justru barakallahu fikum melakukan kebid'ahan atau misalkan dia justru melakukan perkara-perkara yang merusak agamanya. Berjudi, berzina. Paham ya? Minum khamar misalnya. Mau salah? Wa ala hadza, maka berdasarkan penjelasan ini fal fasiqu laysa bi'adlin, maka orang fasik itu bukan adil. Sehingga kalau datang kabar dari orang fasik bagaimana? Dicek lagi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik membawa sebuah kabar, maka carilah kejelasan. Dalam artian dijelaskan lagi benar enggak kabarnya itu. Cek lagi. Li'annahu laysa mustaqiman fid din, karena orang fasik itu tidak istiqomah, tidak kontinu dalam agamanya, tidak lurus. Falau ra'ayna rajulan qati'an lirrahimi falaysa bi'adlin. Maka apabila kita melihat seseorang kalau dia itu memutuskan hubungan silaturahmi, tidak ada unsur, tidak ada sebab yang lainnya, falaysa bi'adlin, maka dia tidak dikatakan adil. Karena Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga secara langsung orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Walau kana min asdaqin nasi fi naqlih. Walaupun dia termasuk orang yang paling jujur dalam penukilannya. Li'annahu ghairu mustaqim fi dini, karena dia tidak istiqomah dalam agamanya. Wa kadzalika law wajadna syakhsan la yusalli ma'al jamaah. Demikian juga seperti itu pula apabila kita atau kalau seandainya kita menjumpai seseorang dia itu tidak salat berjamaah. Wa huwa min asdaqin nas, padahal dia termasuk apa? Termasuk manusia yang jujur. Fa innahu laysa bi'adlin, dia tetap dikatakan tidak adil di situ. Karena tidak lurus agamanya. Enggak pernah salat jamaah kan? Ya, Fama rawahu la yuqbal minhu. Maka hadis-hadis yang diriwayatkan oleh dia maka tidak terima darinya. Karena tidak adil. Ada yang berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya باذنillah taala mengenai daripada masih rincian dan juga penjabaran daripada al-adl atau al-adalah ini. Barakallahu fikum. Cukup sekian disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.